Gak masalah ya, karena ini mungkin hari pertama siapa tahu mereka old fashion. Dan ngomong tentang old fashion, kita jangan old nungguin gamenya ya. Kita langsung masuk aja ke game ke-6 kita. Kalahari So Survivors, jangan lupa ramaikan. Ini yang gue pengen tanya karena di kolom komentar lumayan ramai ya. Pada manggil-manggil Asa. Asa udah main belum sih? Dari tadi juga gue belum lihat Asa ya sebenarnya. Apa Asa udah main guys? Mata gue belum lihat. Itu ada JJ, Bella ya kan. Asa main gak? Belum ya? Ini soalnya udah pada nyariin Asa. Apakah Asa akan bermain? Mungkin Asa hari ini istirahat dulu. Jadi nggak apa-apa. Yang main Asa istirahat dulu, nanti Asa akan main mungkin di next match day. Dan Asa kita lihat di sini Asa. tidak boleh putus. Kalau kata Bigan ada Asa. Ada Asa. Kalau kata siapa? Azuri sejatinya. Sejatinya. Oke, di Foundation kali ini kita lihat sudah mulai ada satu pergesekan yang terjadi antara tim BCG yang harus merelakan dua playernya terkenok begitu saja. Oh, Anti coba untuk melakukan satu mega play yang nampaknya masih belum berjalan dengan mulus. 3 player yang harus direlakan begitu saja kali ini. Namun dari tim MPX sendiri, Mitaro dan kawan-kawan cukup stabil sejauh ini. Oke, bakal coba di ending dulu ya. 2 poin eliminasi bahkan 3 di awal permainan membuat teman-teman daripada tim MPX harusnya bisa bangkit lagi dan masih bisa untuk lanjut melakukan looting di daerah Foundation. Lanjut ke babak selanjutnya, bukan ya? Belum. Bukan Pak, ini Liga, tenang Oh ya. iya. Tapi kalau lu lihat MPX ini benar-benar konsisten. Selain mereka kuat di bagian late game, mereka juga kuat di early game ya. Khususnya Fafa, Mitaro, Indri, dan juga Steffi. Tapi kalau lu ngomongin MPX ini, Steffi selalu dapat poin eliminasi yang cukup banyak. Apalagi dari role-nya sendiri sebenarnya dia harusnya bukan Rasar nih. Iya. Karena dari kombinasi skillnya sendiri bukan skill setnya Rasar sih. Support kan ya? Atau Iya. Rasar 2? Atau jangan-jangan dia adalah all roll. All right. Bisa jadi semuanya. Iya, bisa jadi semuanya. Jadi Sesuai apa situasional lah ya. Tapi kita lihat Damnation. Seorang CC kali ini mulai maju, tapi sayangnya dihajar oleh 2 angle sekaligus. Coba untuk bertahan, satu orang berhasil di take down. Seorang Ria mulai panas nampaknya. Secepat itu pula, langsung dihajar. Cukup sekarat Jet Capital Dixby di take down, menyusul seorang Leona. Tapi kali ini menyisakan 1 orang aja dari kejauhan. Seorang Wulan masih bisa mendapatkan 1 poin eliminasinya. Wulan coba untuk berputar terlebih dahulu sambil mencari di mana lawannya. Masih langsung dihajar dan that's it. Akhirnya Damnation berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. wah, what a nice move ya dari seorang Ria. Lu lihat nggak tadi dia muter-muter kayak gitu di balik luar lo sesempit itu? Ria nih tadi main nggak di game sebelumnya? Main ya harusnya ya. Gue nggak inget ya, Harusnya main karena Damnation tadi finishnya lumayan tusun beberapa kali. Jadi gue nggak inget betul nama Ria ada apa enggak. Tapi kalau lu lihat tadi move dari seorang Ria tuh enak banget Bagus dilihatnya ya, dari Cepet banget gitu. meliuk-liuk di balik luar yang ruang gerak seterbatas itu. Tapi dia bisa cepet banget melakukan pergerakan. Tapi gak dibiarin istirahat ternyata Damnation. Karena tim OP nampaknya mendengar huru-hara yang terjadi di daerah Stone Ridge sembari melakukan bakal lootingan. coba untuk menjadi orang ketiga, tapi nampaknya udah telat. Dan gue yakin teman-teman dari Damnation juga, mereka harusnya udah mulai aware kalau mereka baru selesai fight, mereka bener-bener medikasi, habis itu jangan terlena gitu. Yep. Pasti bakal banyak banget yang ke arah mereka. Yap, udah riset lah ya mereka. Untungnya Nah, kan waktunya bener nggak aja. pas. Mereka udah melakukan riset, mereka bahkan udah mundur ke belakang, mereka iya. disiplin. Dan justru teman-teman yang mau datang ya malah ketemu satu sama lain. OP sama juga UNBX Mobles kah? Iya, bentar. Yes, betul banget. Bentar. Seorang Ega berhasil di take down. Dona bakal coba melakukan ending terlebih dahulu menggunakan double vektornya. Seorang Dona berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasinya. Tapi trading kill ya, karena mereka juga kehilangan seorang Cleo gitu, sayang sekali. Tapi nggak masalah, kita lihat akhirnya Damnation bisa beristirahat dengan tenang. Maksudnya dari pertarungan ya. Bisa beristirahat dari pertarungan dengan tenang, maaf nih. Ya, tapi kan tenang, bener Oh nggak iya sih? benar, Karena tenang mereka sih di belakang mereka iya, istirahat karena kan. Istirahat, karena mereka akhirnya bisa disengage dulu, bisa didistract sama Obles. Tapi di sisi lain, Di sisi Pandora lain. X AAP di tenda darurat nampaknya masih bisa men-secure 2 poin eliminasi. Dan Marawa kali ini sedikit kesulitan, kita berpaling sedikit. Obes Feby kali ini berhasil mendapatkan takedownnya terhadap seorang Opi Luna. 2 poin eliminasi didapatkan oleh teman-teman Obes tampaknya, tapi 1 orang udah cukup sekarat. Cella berhasil mendapatkan seorang Leta, menyisakan 1 orang aja seharusnya dari teman-teman Opi nih. Julia. Wow. Terlalu fokus tadi lihat Damnation ya kayaknya dari teman-teman tim OP itu sendiri akhirnya tidak menyadari kedatangan tim Pobres. Sebenarnya sadar, cuman karena posisi mereka udah terlalu tengah gitu kan, akhirnya yang dari belakang tinggal datang. Ini lu lihat kayak ular naga gitu enggak sih?
Kayak Iya, tadi ada satu tim datang. Deviation, ada datang OP, terus dari belakang ada tim Poblaze. Sekarang ada lagi nih Bigetron Lux. Apakah tim Poblaze ini menyadari kedatangan Bigetron Lux atau mereka nggak sadar? Tapi kalau yang gue lihat dari pergerakannya, harusnya mereka udah coba untuk mundur lagi karena terlalu lama diam di satu kota itu atau di satu tempat itu nggak akan bagus untuk kalian gitu. Akan memancing tim lain untuk datang, kan orang lain pasti rotasi. Kalau kita terlalu lama di situ, ya kalau lu siap ya udah di situ. Tapi kalau misalnya lu masih butuh resource lah atau lu masih kekurangan orang lah, ya udah mendingan cabut, jangan terlalu lama di satu tempat. Itu berarti ibaratnya kayak misalkan Apa tuh? nungguin cewek lagi make up ya. Antara benar cepat atau lambat kan berarti. Iya, kalau Iya. biasanya kalau cewek-cewek yang lama ya make upnya mau Itu kan ditinggalin, bisa- mau ditinggalin atau diajak pergi. Iya gitu. Kamu kalau nanti mau jalan jam 1 sama aku dandannya pas jam 7 pagi aja gitu. Udah 6 jam sebelum ya. 6 jam sebelum. 6 jam sebelum selama itu kan. Tapi pecah pertarungan kah? Nampaknya enggak, ditinggal, beneran ditinggal sama Di- tim Poblaze. Nangis gak ya kira-kira? Kalau ditinggal biasanya sih banyak. Tapi yang kalau nangis. misalnya lagi sayang-sayangnya sih enggak sih harusnya. Kalau lagi sayang-sayangnya nggak nangis sih, ya sih, tapi nggak tahu sih. juga itu kan cuman ucapan di mulut kadang Yap. ya. Tapi kalau lu lihat dari Bigetron Lux dengan 2 poin eliminasinya dan mereka juga berhasil finish di posisi ketiga di game sebelumnya dengan 11 atau 12. bahkan lebih ya. Iya, 12 poin sama 13 eliminasi. lah ya. pokoknya Jadi segitu. intinya nih akhirnya Bigetron Lux sendiri secara perlahan mulai menemukan jati dirinya nih. Wow. Wow. Jati diri, tapi bukan sejatinya Bukan kan? sejatinya. Bukan, Bukan. oke. Kita lihat ada circle yang udah bouncing. Nah, Rivenry nampaknya masih cukup aman. Wah, ini sebenarnya dari MPX kalau misalnya mereka mau stay di Rivenry beberapa waktu ke depan, ya kalau nyarinya placement point aman. Ya. Tapi kalau misalnya ya buat satu circle ke depan lah. Tapi kalau misalnya mereka pengen nyari kill gitu kan, pengen menambah keunggulan mereka, ya udah mendingan coba gerak dikit-dikit yang di bawah kayak atau gimana. Karena kalau di panggung seperti yang pernah kita bahas, kalau terlalu lama diem di panggung ketika zonanya nggak di lu gitu kan, itu bakal jadi kerugian besar. Lu harus turun ke bawah, sedangkan di bawah tiba-tiba udah ada yang siap kan, bakal jadi disaster gitu. Disaster. Ini bencana guys. Yes. Dan kalau lo lihat masih cukup pasif ya. Karena gini, ketimbang kalah hari yang pertama, justru yang kedua lebih pasif cuy. Iya. Padahal heran ya, kenapa kalah hari yang lebih kecil lebih pasif gitu daripada Bermuda, yang walaupun Bermuda juga nggak sebesar Purgatory, tapi ya at least lebih besar daripada Kalahari, lebih cepat gitu. Gue sih kurang tahu ya. Coba nanti Kita gue tanya sama interview semuanya ya. satu-satu playernya. Tanyain kenapa sih kalian kok lebih lambat di itu. Kenapa sih? Jadi Itu juga kepo. kalau kalian berminat gitu guys. Untuk jawab, apa kita perlu open question nanti di Instagram gitu ya buat nanya? Nggak perlu. Oke, kita lihat dari MPX sendiri yang tadi udah sempat kita bahas bahwa mereka mengamankan satu area Rivenry, dan harusnya sih untuk beberapa waktu kalau misalnya mereka masih ada di panggung akan sedikit sulit buat tipping off, kecuali jatuh Papa bercanda kan, naik lagi dong. gabut dia, Gabut dia. Dia lagi bosan. bosan, Ini ih mana lama sih banget musuhnya, sih, lama banget. tuh Panjang dikabulin langsung, Lihat nih panjang umur. Apa poinnya. tuh? Bigatron masih loh. Lux Samway made it to the top 3. MPX Asia juga mulai mendekat dengan EVOS Luna. Wah, beda 2 doang pak. Beda 4, sorry, mata gue agak sedikit rabun. Tapi ini memperkecil ketertinggalan dari MPX ya kepada EVOS Luna yang tadi kita lihat 10 sampai berapa belas gitu bedanya. Sekarang udah tinggal beda 4 aja. Ya. EVOS Luna mungkin harus lebih sedikit berhati-hati lagi pada teman-teman daripada MPX. Boleh ditabrak mungkin atau gimana? Karena gue nggak suka perdamaian. Iya, saya juga kebetulan gak suka kalau anteng-anteng aja mending berantem. Dan kali ini kalau lo lihat di depan itu ramai banget, ada apaan? Siapa yang tawuran itu? Ada Dev Nation ya, ini Dev Nation ada juga Bigetron Lux yang udah 5 siap poin datang. eliminasi dari Dev Nation, tapi sayangnya seorang Ria yang bermain yang cukup Aduh, bagus kill. berhasil di take down oleh seorang Kagura. Kagura, Wow, wah dapetin kamu nih, tower ya dia. Kagura, kagum tapi berpura-pura. Wow. Maaf ya, ini memang bapak-bapak jokes gitu ya, gitu kan. Tapi kita lihat ada flash freeze yang sudah dilontarkan. Nampaknya ke arah teman-teman daripada Dev Nation. Harus sedikit lebih mundur dulu, respect terhadap musuhnya. Tapi ternyata Bella dan kawan-kawan gak mau respect nih, maunya maju aja. Yuk kita ngeras. Yuk langsung berang-berang bawa beras, Cakep. ras, dan seorang Bella mulai masuk menyaingi lawannya. Wah. Seorang Desi berhasil di take down, tapi tentunya dari Dev Nation menyisakan seorang Aput yang tidak bisa berbuat banyak. Dan akhirnya Bigetron Lux lagi dan lagi masih lengkap berempat dengan 5 poin eliminasinya. Well, nice try buat Dev Nation. At least lu bisa dapetin beberapa poin eliminasi ya. Tadi memperkecil ketertinggalan lu mungkin untuk di match day pertama kita hari ini dengan tersisa 3 round lagi. Tapi dari Bigetron Lux tadi nggak pikir panjang ya, walaupun mereka masih belum secara jelas musuhnya di mana, tapi mereka melakukan upaya ras cepat, berang-berang bawa Ya, ras kalau karena memang kata tadi Stella. ada satu yang Yang ter-take kenok. down, Yap. habis itu di follow up juga sama knockdown-nya dari Wow. tim MPX, akhirnya mereka bisa gitu. Akhirnya mereka bisa melakukan itu, tapi Bigetron Lux
akhirnya harus mendapatkan beberapa tembakan peringatan daripada teman-teman MPX di arah sana. Wah, enak banget ya. Sejauh ini sih dari MPX masih enak. Nih EVOS bakal sulit banget nih. EVOS Iya, kalau dia bergerak masuk ke dalam zona, mereka bakal bertemu dengan Voin. Dan kalau Voin sama EVOS perang, bakal mengundang Bigetron untuk ikut campur. Dan kalau Bigetronnya juga turun, di belakangnya EVOS sendiri ternyata masih ada satu tim lagi. Jadi ini adalah salah satu hal yang cukup mengerikan dan harus dilewati sama teman-teman EVOS kalau mereka mau masuk ke dalam zona selanjutnya. Ya, ini menjadi ajang pembuktian yang tadi kita sempat bahas ya tentang EVOS Luna, apakah mereka bisa kalau mereka ketinggalan zona. Dan tadi gue baru mau bahas bahwa mereka tuh lagi nungguin satu tim yang ada di belakang, yaitu tim Pobles ya. Nih. Apakah mereka bakal nungguin? Kalau menurut gue sih better masuk dulu nggak sih gitu daripada agak sedikit sulit. Tapi udah ada satu player yang berhasil ter-takedown begitu saja, dan dari tim MPX pun nampaknya tidak membiarkan teman-teman dari Pandora X AAP untuk masuk. Sementara dari Aleta coba untuk melihat vision seluas mungkin dari arah atas untuk masuk ke arah pertahanan daripada musuhnya. Itu dia terlihat satu player, itu seorang Ega menerima beberapa hit, setengah HP sudah hilang nampaknya, dan dengan cukup cepat harus dipulangkan. Kerjasama tim yang sangat luar biasa daripada Nune dan juga Aleta yang mampu memulangkan satu tim ke arah lobby. Ini keputusan yang bagus banget dari teman-teman EVOS Luna. Tadi kan gue bilang ya, kalau mereka maksa masuk ke dalam zona tanpa nge-clear yang belakang, kebetulan di belakangnya masih ada tim, mereka bakal dihajar dari dua arah. Iya, Tapi betul. keputusan mereka untuk menjaga posisi belakang mereka terlebih dahulu itu berbuah dengan satu hal yang manis. Mereka sekarang masuk ke dalam zona dan hanya harus berhadapan dengan Voin tanpa ada takutnya third party harusnya. Iya, jadi mereka tinggal fokus sama yang di depan aja ya. Dan kita lihat kali ini dari Groot. Pandora X AAP, yaitu seorang Groot yang tersisa seorang diri. Nampaknya harus cosplay jadi angin karena dia juga nggak bisa dapetin backup apa-apa, jadi nggak bisa. Tapi ternyata Marawa Glory pun harus berhasil dipulangkan. Ini bener-bener ya, Bigetron Lux mainnya galak banget sih, bisa gue akuin. Mantap Bigetron. Mantap Bigetron. Ini udah mulai disadarin harusnya sama MPX. Nah, ini kedua tim yang berada di posisi top 3 nih. Wow. Antara MPX dan juga Bigetron. Gila, konsisten banget ya. Tapi di sisi lain ternyata Voin harus kehilangan salah satu playernya, itu seorang Kola yang berhasil di pick off oleh seorang Aleta kali ini. Memperkecil resiko teman-teman EVOS Luna untuk ditabrak ya sama tim Voin atau terkena cutting rotation dari tim Voin itu sendiri. Jadi sisa 3 player aja, dan harusnya sih mempermudah untuk mereka masuk lagi ya ke arah zonanya. Yes, 3, oh ya bener 3, tinggal 3. Ya, dan kalau lo lihat EVOS sendiri udah berhasil mengusir Voin yang notabene Voin udah berhasil dapat tempat itu duluan loh. Iya, tapi diusir. Tapi sayang banget diusirnya malah ke dalam circle. Sana lo pergi, ini tempat gua nih. Yaudah gue cabut, zona dapat di gua lagi. circle. Ya, ini Apakah bakal diusir lagi? bakal diusir lagi nggak ya? Tapi kita lihat sementara untuk Voin sama Eko harusnya lebih sedikit tenang daripada tim-tim yang lain yang di daerah Rivenry. Lu lihat tadi dari Voin sama Eko tuh cuman berdua di arah atas, sedangkan yang lain di sini numpuk semuanya. Betul. 5 tim sisanya ya gitu. Dan kalau ngomongin masalah Voin, mereka lagi bener-bener butuh Voin juga nih. Iya sih, Bener kan? nggak salah lagi. Tapi itu biasanya orang-orang yang nggak jadi. Dan kalau lo lihat Iko, Apa? walaupun mereka belum dapetin poin eliminasi, tapi mereka kan sempat masuk di posisi top 3 juga ya. Mereka masih bisa berhadapan dengan 18 musuh lainnya, yang artinya kalau mereka main santuy dan mereka bisa dapetin satu zona atau vision yang enak, mereka bisa dapetin mungkin 1-2 kill ditambah placement point, itu sangat menguntungkan sih. Ya, memperkecil lah ya, pokoknya memperkecil ketinggalan. Tapi dari EVOS Luna kali ini sudah mulai menempati area yang terbilang aman sejauh ini, walaupun di sisi kanannya agak sedikit ngeri-ngeri sedep karena banyak banget tim, apalagi ada Bigetron Lux yang ada di bawah panggung gitu kan. Jadi lu gak akan tahu posisi mereka secara jelas di mana, ketutupan beberapa patahan juga. Tapi nampaknya Steffi udah mulai kena intip dari seorang Aleta, walaupun gak begitu jelas dan juga gak ada tembakan yang connect, tapi ternyata ada flash yang udah mulai di spam ke arah depan. Kali ini Voin dalam masalah nampaknya harus menghadapi teman-teman daripada tim Eko kali ini yang coba sedikit masuk Dapek. Itu dia Dapek atau double vector yang coba untuk masuk ke arah satu player, menghilangkan setengah HP-nya, langsung diras oleh seorang Aca. Kali ini masih belum mampu men-take down satu player pun dari tim Voin. Ada beberapa glue yang cukup menghalangi, berhasil dihancurkan. Respon glue yang cukup cepat juga dari teman-teman tim Voin. Sementara di arah luar kita lihat peperangan yang cukup pecah terjadi, masih coba untuk ditarik mundur terlebih dahulu. Kita lihat Aca ngejar walaupun HP-nya sedikit, tapi pantang mundur benar-benar dari seorang Jar menggunakan satu charge booster ternyata. MPX kenapa tiba-tiba, MPX Mbak? kenapa tiba-tiba? Dari 4 utuh, tiba-tiba mereka dihilangin gitu aja. Apa yang terjadi? Apa? Apa iya? Tapi kalau lu lihat kali ini
Evo sendiri nggak bakal tinggal diam dengan peperangan yang baru tersulut. Harusnya mereka sadar bahwa di belakang mereka ada teman-teman dari Iko. Tapi mereka lebih berpikiran untuk secure di daerah zona terlebih dahulu aja dan menahan pergerakan dari teman-teman Bigetron Lux yang sedang berapi-api dan menjadi kill leader. Kali ini seorang Merch coba mencari di mana lawannya berada sambil melakukan setup. Tapi Nune melakukan splitting position dengan sangat baik kali ini. Langsung kita lihat seorang Bella juga cukup sekarang. Tapi sayangnya Merch berhasil di take down di sana. Seorang Bella bakal coba untuk melakukan reviving terhadap temannya. Tapi sayangnya tidak bisa. Karena masih ada satu pergerakan yang luar biasa dari seorang Aleta dengan M79-nya. Melakukan satu komit ke arah depan dan dibantukan M79-nya. Bella berhasil mendapatkan seorang Moon kali ini. Duel antara Bella, JJ, dan juga teman-teman dari EVOS Luna. Seorang Aleta bakal coba melakukan reviving. Satu orang berhasil ditumbangkan. 2 lawan 1. Aleta udah cukup sekarat juga kali ini. Seorang JJ maju ke depan tapi ternyata dari belakang ada teman-teman Iko yang bakal join to fight juga. 3 orang yang tersisa dari EVOS Luna bakal mencari di mana seorang Desi berada. Sudah melihat satu orang dihajar di jump shot begitu saja dan Aletanya berhasil di pick off. Menyisakan 2 orang aja. Moon dan juga Nune harus berpikir dengan keras mereka harus melakukan apa karena seorang Desi juga sudah bakal dikomit oleh 2 orang sekaligus dari EVOS Luna. Langsung dihajar. Aca datang menggunakan double vektornya. Menyisakan seorang Nune yang bakal coba melawan dunia dan akhirnya itu dia akhir dari EVOS Luna dan juga teman-teman dari Bigetron Lux. Wow. Iko berhasil untuk memerankan perannya sebagai orang ketiga ya. Pelakor. Yang hadir, tapi ternyata dengan cukup cepat tanpa kita sadari. Tim Eko kasih tahu. mendapatkan buyah. Congratulations. Iko berhasil mendapatkan buyah ya di game ke-6 hari ini. Wah, akhirnya ada taunting yang mulai keluar juga nih. Akhirnya ya. Iko Natsuka PBX, keren banget kalian, luar biasa. Congratulations once again. Sebenarnya kalau dari Iko itu gini. Tadi kondisinya tuh pilihan EVOS kan antara 2. Mereka melawan BTR dan nguasain sekitar mereka.